Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Sobat Literasi. Kali ini kita ada acara keren banget nih. Boleh perkenalan dulu sebelumnya, Kak? Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Sadam Permana, aku mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oke, jadi kita panggilnya Kak Sadam ya, Kak? Boleh. Oke, Kak Sadam, kita mau tanya-tanya nih seputar literasi Kak Sadam. Kira-kira Kak Sadam suka baca buku nggak sih? Aku suka. Kira-kira ini cerita apa? Nah, buku yang aku baca itu sebenarnya bukan novel. Terus juga buku-buku yang kedua yang suka aku baca adalah buku yang fokus utamanya itu subjek novel. Nah, masih berhubungan sama pertanyaan tadi, buku yang pernah menginspirasi kakak itu apa sih yang benar-benar sampai wah banget kakak baca? Jadi sebenarnya buku yang aku baca itu bukan buku ilmiah, yang buku yang sangat biasa. Bukunya judul Wonder. Wonder itu menceritakan tentang kisah seorang anak yang bernama August. Waktu itu kalau aku nggak salah usianya masih 8 atau 10 tahun. Dia itu mengidap salah satu sindrom yang membuat kondisi fisiknya itu berbeda dari orang lain. Di novel itu menceritakan tentang bagaimana kondisi dia dibully, tentang bagaimana cara dia menerima kondisi yang sangat sulit bagi dia. Mungkin bagi kita yang aku pribadi sekarang yang udah berusia 20 tahun itu banyak belajar dari sosok August ini. Karena dia dari masa kecil udah struggling dengan gimana cara dia bisa menerima dirinya sendiri. Tapi sebenarnya ketika dia udah menerima dirinya sendiri, orang-orang di sekitarnya itu menyikapi dia itu sebagai orang yang tidak sama, beda dari orang lain. Jadi itu sangat inspirasi. Kira-kira Kak Sadam suka baca buku apa sih buat ikatin pengetahuan? Karena kan Kak Sadam suka ikut komunitas ya, pasti juga suka baca beberapa informasi gitu kasih tahu. Kalau untuk topik debat sendiri, sebenarnya aku banyak baca itu bukan dari buku secara fisik. Aku bacanya dari artikel, jurnal, tesis, skripsi, dan lain-lain yang ada di Google sebenarnya. Tapi kalau buku, aku bisa bilang tadi dua hal. Yang pertama novel, tapi novelnya benar-benar novel yang menurut aku punya value yang tinggi sekali di dalamnya. Dan yang kedua, buku yang tadi aku bilang subjek novel. Dia lebih akan value nya sebenarnya. Nah, ngomong-ngomong tentang literasi, apa pendapat Kak Sadam tentang literasi nih? Literasi adalah sesuatu yang menjadi jendela dunia, sesuatu yang bisa menjadikan kita sebagai sosok yang punya value, punya nilai, dan punya tolak ukur. Tolak ukur itu maksudnya seperti apa? Membaca buku atau literasi itu sendiri itu menambah pengetahuan lagi, dan itu menjadi tolak ukur bagi diri kita sendiri. Merefleksikan kepada diri kita sendiri tentang seberapa besar kita sudah berproses dari buku yang kita baca, tentang bagaimana kita bisa melihat dunia lebih baik dan lebih luas. Tolak ukur bagi kita untuk bisa tahu kemana langkah selanjutnya. Jadi belajar dari hal tersebut, sumber utamanya adalah dari buku dan dari proses literasi itu sendiri. Kak Sadam, seperti apa sih literasi bagi generasi muda kayak kita sekarang? Sangat kenapa? Kita sebagai generasi muda adalah penerus dari bangsa. Sebagai penerus, kita harus punya sumber yang pas, sumber yang tepat, dan sumber yang kredibel pastinya untuk kita memulai melangkah, untuk kita memulai membuat gerakan atau menggebrak sesuatu. Tanpa literasi, maka kita akan melakukan sesuatu tanpa dasar. Kita hanya akan memberikan sesuatu yang sifatnya asumtif, tanpa dasar yang jelas. Jadi seperti itu literasi, seperti itu bahan bacaan, dan seperti itu sumber bagi kita untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya kan anak muda zaman sekarang banyak yang sebenarnya tertarik untuk membaca maupun melakukan tindakan-tindakan literasi lainnya. Cuman masih banyak yang mungkin ragu atau dipandang, wah ini anak cukup banget nih gitu misalnya, atau misalkan ini anak kayaknya low banget gitu. Nah, ada nggak tips-tips dari kakak dalam meningkatkan literasi biar lebih efektif dan efisien dalam belajar bukunya? Oke. Jadi sebenarnya itu mungkin antara, ya tadi kamu sampaikan di pertanyaan itu ada dua hal berbeda. Yang pertama untuk stigma yang nerd, kalau misalnya aku tuh suka baca dan lain-lain. Sebenarnya seperti ini. Itu mungkin sudah merupakan pandangan yang menurut aku cukup kolot zaman dulu banget. Kita mandang orang yang megang buku bawa novel kemana-mana itu tipe-tipe anak yang itu nerd dan lain-lain. Dulu, karena memang stigma itu ada, aku juga sempat mikir kayak gitu. Tapi ketika aku masuk ke dalam dunia perkuliahan, dunia di mana sudah mulai persiapan untuk dunia kerja atau mungkin berbagai macam hal lainnya,
ternyata memang baca buku atau punya keinginan untuk membaca itu merupakan sesuatu yang wajib dibutuhkan dan sangat apalagi yang pada buku dan fakultas. Bukan lagi baca buku sesuatu yang dipandang distigmakan sebagai hal yang negatif, tapi malah itu sesuatu yang menjadi ibaratnya bare minimum kamu. Kamu harus baca buku dan kamu wajib untuk tahu dari buku yang kamu baca. Jadi pandangan itu menurut aku setelah aku udah masuk ke dalam fakultas hukum itu udah gak ada lagi. Alhamdulillah. Yang kedua adalah gimana caranya efektif dan efisien. Pastinya sebenarnya tergantung kebutuhan sih. Tergantung apa dulu. Untuk aku pribadi, misal aku baca buku karena untuk ujian atau untuk belajar dan misalnya untuk persiapan untuk misalnya baca materi dan lain, maka cara efektifnya adalah berarti aku harus mengalokasikan berapa waktu dalam satu hari untuk membaca buku yang memang khusus untuk membaca buku saja atau khusus untuk membaca sumber-sumber bacaan yang mungkin tidak hanya di buku ya kalau kita bahas literasi, tapi juga dalam buku digital lainnya itu memang harus dialokasikan. Atau yang kedua, misalnya kebutuhan aku untuk membaca buku bukan untuk aku lomba atau untuk belajar UTS puas, tapi memang untuk aku menambah pengetahuanku atau menambah ilmu atau mungkin menambah value, maka aku mungkin bisa mencari buku-buku yang menurut aku menarik tapi tidak dipaksakan untuk yang benar-benar secara ilmiah kayak tadi aku bicarakan buku novel yang judulnya Wonder yang sebenarnya itu bukan buku ilmiah tapi di dalamnya mengajarkan aku sangat tentang arti untuk menerima kondisi diri sendiri dan arti untuk tetap berjuang walaupun di tengah orang-orang yang memandang kita sebelah mata. Maka aku bisa karena aku tahu itu buku punya arti yang sangat, aku bisa menyelesaikan buku itu mungkin hanya dalam waktu 1 minggu gitu misalnya. Jadi secara efektif dan efisiennya tergantung dari kita, tujuan kita membaca buku seperti apa, dan kita yang bisa mengalokasikan sendiri berapa waktu untuk kita menghabiskan buku. Oke, sebenarnya pertanyaan selanjutnya masih agak nyambung sama pertanyaan sebelumnya. Kan kakak bilang kita harus gamifikasi dulu, tapi gimana sih kak cara kita tetap konsisten biar bisa terus baca buku setiap hari? Cara tetap konsisten mungkin kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa motivasi kita untuk membaca buku tersebut. Sebenarnya konsistensi menurut aku linear dengan tujuan kita. Kalau kita punya tujuan, mau sesusah apapun rintangan untuk mencapai tujuan tersebut, kita akan tetap konsisten karena kita tahu apa yang ingin kita dapatkan, apa end goal-nya. Nah, sama halnya dengan buku yang ingin kita baca. Apa sih hal yang ingin kita dapatkan dari buku itu? Hal menarik apa yang ingin kita dapatkan, yang kita pelajari, yang kita petik. Maka dari itu, mau sesusah apapun waktunya yang kita punya, mau sempit apapun waktu yang kita punya dalam satu hari, maka kita tetap akan konsisten. Jadi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan tersebut, paling penting adalah mencari tahu apa motivasi kamu untuk belajar, baca topik tertentu. Oke, nah yang terakhir kak, pesan kakak untuk siswa-siswi masa Kota Tangerang supaya lebih sering, mungkin minatnya lebih sering membaca buku atau lebih sering ke perpustakaan sini nih kak? Jadi kita hidup di dunia digital yang mana semua sumber informasi itu sangat mudah kita dapatkan. Dampak negatifnya adalah kita semakin mudah untuk tergerus dengan hoax, tergerus dengan hal-hal yang tidak benar, tergerus dengan hal yang sifatnya asumtif. Mungkin bagi teman-teman sekarang yang masih SMA, masih merasa itu hal yang wajar. Tapi ketika teman-teman SMA, teman-teman harus sadar bahwa setelah ini, teman-teman akan masuk ke dalam dunia perkuliahan dan mungkin dunia kerja yang akan jauh lebih dalam ibaratnya apa ya? Hal realistis yang kemudian cukup jahat gitu. Karena dunia itu jahat dengan berbagai macam hal yang campur. Membaca buku adalah salah satu tameng bagi kita untuk bisa bersikap, menentukan arah pikiran kita mau kemana. Apakah kita mau tergerus oleh hoax dan berbagai macam hal jahat di dunia ini, atau kita punya tameng untuk tetap mengontrol diri, tetap mawas diri, dan tetap bijak dalam melihat sesuatu dan mengambil suatu tindakan. Jadi teman-teman harus sadar bahwa urgensi teman-teman untuk membaca buku di perpustakaan ini adalah untuk menyelamatkan diri, mentalitas, pikiran, dan raga teman-teman untuk bisa survive dalam dunia yang penuh dengan celah. Jadi seperti itu. Tentunya tangan dulu. Keren banget nih kak.
Nah, kayaknya cara bincang mata kita kali ini udah selesai. Sebelumnya kita berdua mau ngucapin makasih banget ke Kak Sadam. Terima kasih banyak juga udah undang aku Iya, karena udah menyempetin waktunya dan jawabannya keren banget guys, teman-teman. Makasih banget buat Kak Sadam. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa lagi dan ya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.